Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakaria Wisnu Bibi dengan 3 NIM digit terakhir 233. Di sini saya akan membahas soal UTS Geometri Analitik. Untuk yang nomor 1, jika bagian garis G yaitu 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi jajar genjang dan bagian dari garis H yaitu x min y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal jajar genjang, maka A tentukan persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang yang lainnya. Akan kita jawab. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu garis G dan garis H. Misal di sini kita menarik garis K. Garis K adalah garis yang melalui H di titik A dan sejajar garis G. Sejajar garis G. Kemudian misal kita ambil XA-nya kan melalui titik A yaitu XA-YA dengan titik A-nya X-nya sama dengan 0, maka akan didapatkan Y-nya sama dengan 1. Maka koordinat titik A itu koordinat titik A adalah 0,1. Di sini karena garis K ini sejajar dengan garis G, maka gradien dari K sama dengan gradien dari G. Gradien dari G sendiri adalah min 2/3. Maka gradien dari K-nya juga adalah min 2/3. Maka kita dapat masukkan ke dalam rumus persamaan garis yang gradien diketahui dan salah satu titiknya yaitu Y min YA sama dengan MK garis K dikali X min XA. Akan didapatkan Y sama dengan min 2X min 2/3X plus 1. Kemudian kita ambil garis L. Garis L di sini itu memiliki perpotongan G dan H. Di sini kita akan menggunakan berkas garis yaitu G plus lambda H sama dengan 0. Maka akan didapatkan 2 plus lambda X plus 3 min lambda Y min 2 plus lambda sama dengan 0. Kemudian kita dari persamaan ini itu kan kita dapat mengambil gradien dari L, garis L yaitu min A per B, min A ini dari X dan B-nya ini dari Y, min A per B, maka akan mendapatkan min 2 plus lambda per 3 min lambda. Kemudian kita ambil sembarang gradien garis L. Karena berapapun gradien dari garis L asalkan tidak sama dengan gradien garis G dan tidak sama dengan gradien garis H, maka akan membentuk sebuah jajar genjang. Di sini nanti maka jika sama gradien L dan gradien G itu atau gradien L sama dengan gradien H, maka tidak akan terbentuk suatu jajar genjang. Di sini saya akan mengambil misalnya gradien garis L-nya adalah setengah. Maka tadi kan gradien garis L-nya itu ini min 2 plus lambda per 3 min lambda sama dengan setengah. Kita misalkan tadi setengah. Maka akan didapatkan lambdanya adalah min 7. Kemudian kita substitusikan lambda sama dengan min 7 ke persamaan garis L tadi. Kita ganti lambdanya dengan min 7, lambda diganti min 7, lambda diganti min 7, lambda juga diganti min 7, maka akan didapatkan persamaan garis L yaitu min 5X plus 10Y min 9 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ambil garis M, misal kita ambil di sini garis M itu yang sejajar dengan garis L melalui titik A tadi di garis K tentunya. Karena M ini sejajar dengan garis L, maka gradien dari M atau MM sama dengan gradien dari L atau ML. Maka gradien dari M-nya itu, gradien L-nya tadi kan setengah, maka gradien M-nya juga setengah.
Sehingga kita akan dapatkan di sini sudah ada titik, sudah ada gradien, maka akan menggunakan rumus Y min YA sama dengan gradien M dikalikan X min XA. Maka akan hasil akhirnya nanti setelah kita tuliskan akan mendapatkan X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Kita sudah mendapatkan ketiga persamaan garis dari sisi-sisi jajar kencang yang lain, yaitu K kongruen 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0, L kongruen min 5X plus 10Y min 9 sama dengan 0, kemudian persamaan garis M-nya yaitu X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke nomor B. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Kita gambarkan ulang yang tadi. Semisal luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi. Di sini saya akan mengambil alasnya adalah AB. Koordinat titik A tadi sudah diketahui, yaitu koordinatnya yaitu 0,1. Lalu di sini kita mencari tingginya terlebih dahulu. Tinggi dari eh, tinggi dari jajar genjang ini itu jarak titik A ke garis G ini. Maka kita akan menggunakan rumus jarak titik ke garis. Di sini persamaan garis G-nya adalah 2x plus 3y sama dengan 0, atau bisa ditulis dengan 2x plus 3y min 2 sama dengan 0, maka D-nya 2xa plus 3yb min 2. Ini kita substitusikan ke sini ya teman-teman. Kemudian plus minus akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Maka akan mendapatkan hasil akhir yaitu 1 per akar 13. Kemudian kita fokus ke titik B. Titik B ini itu kan perpotongan antara garis K dan garis L. Nah, perpotongan dari dua garis itu bisa kita eliminasi. Salah satu caranya kita mengeliminasi garis K yaitu 2x plus 3y min 3 sama dengan 0. Kemudian garis L-nya min 5x plus 10y min 9 sama dengan 0. Yang garis K-nya kita kalikan 5, garis L-nya kita kalikan 2, maka akan mendapatkan persamaan ini. Kemudian kita akan eliminasi X, maka kita dapatkan min 5y plus 3 sama dengan 0. 5y min 3 ini kita kalikan dengan min 1. 5y min 3 sama dengan 0, 5y sama dengan 3, y sama dengan 3/5. Maka kita substitusikan y sama dengan 3/5 ke dalam salah satu persamaan, terserah persamaan yang mana saja. Di sini saya memilih ke persamaan kedua karena lebih mudah ya. Min 5x plus 10y min 9 sama dengan 0. Min 5x plus 10 kali y-nya kita ganti dengan 3/5. Maka di sini setelah melakukan proses aljabar, kita akan mendapatkan X sama dengan 3 per min 5 atau min 3/5. Jadi koordinat titik B-nya itu adalah min 3/5, 3/5. Nah, di sini tadi kan sudah diketahui titik A-nya koordinatnya apa, titik B-nya koordinatnya apa, maka kita akan dapat ini adalah rumus jarak dari titik satu ke titik lainnya. Misal di sini titik AB, ini garis AB, maka kan dari titik B ke titik A, XB min XA kuadrat plus YB min YA kuadrat. Maka kita akan masukkan nilai XB-nya tadi adalah min 3/5, XA-nya tadi adalah 0, kemudian YB-nya tadi 3/5, kemudian YA-nya adalah 1. Maka setelah melakukan proses aljabar, kita akan mendapatkan panjang garis AB ini adalah 1/5 akar 13 atau akar 13/5. Maka ini tadi kan sudah diketahui alas sama tingginya tadi. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi sama dengan ini tadi panjang garis AB dikalikan D tadi. D itu tinggi tadi. Maka akan didapatkan 1/5 akar 13 dikalikan 1 per akar 13. Maka hasilnya adalah 1/5. Jadi luas jajar genjang tadi itu adalah 1/5. Kemudian kita masuk ke nomor 2 ya. Carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak
nya terhadap titik F, yakni -1, dan garis G kongruen 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3:2. Di sini kita misalkan titik P, yaitu XP, YP adalah tempat kedudukan titik-titik yang jarak titik F ke titik P itu dibanding jarak titik F ke garis G ini adalah 3:2. Kita misalkan D itu jarak titik F ke garis G. Kita tuliskan sebagai D. Maka kita akan perbandingan sini FP di FP per D sama dengan 3:2. Maka kita kalikan silang, maka akan mendapatkan 2FP sama dengan 3D. Di sini FP itu kan jarak titik ke titik. Kita pakai ini. Terus kemudian ini adalah jarak titik ke garis. Maka kita akan menggunakan rumus AXP plus BYP plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita nilai mutlakkan. Di sini kita masukkan saja nilainya. Nilai XF-nya tadi itu adalah, kan tadi XF-nya adalah -1, ini menjadi 1. Kemudian YF-nya tadi -2, di sini jadi 2. Terus kemudian di sini garis G-nya ini A-nya 2, terus B-nya -3, kemudian C-nya 6. Terus kita plus minus akar ini. Kemudian setelah melakukan proses aljabar yang panjang, nanti kita akan mendapatkan hasil ini. Kita akan mendapatkan hasil yaitu 16xp kuadrat min 29yp kuadrat plus 108xp-yp min 112xp plus 532yp min 64 sama dengan 0. Ini kan masih xp, yp, masih tempatnya p tadi. Kemudian langkah yang terakhir itu kita jalankan koordinat P, yaitu XP, YP itu dijalankan, maka akan mendapatkan persamaan ini, persamaan 16x kuadrat min 29y kuadrat plus 108xy min 112x plus 532y min 64 sama dengan 0. Maka soal nomor 2 sudah terjawab. Ini tinggal teliti saja dalam mengerjakan aljabarnya. Kemudian soal yang nomor 3. Di sini yang 3A yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U yaitu X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0 dan bidang SOY. Dan tegak lurus bidang W yaitu 2X plus Y min Z plus 3 sama dengan 0. Kita misalkan A ini adalah bidang XOY. XOY itu bidang apa sih? XOY itu bidang lantai. Kan ini X, ini Y, ini Z. Maka XOY itu bidang lantai. Persamaan garisnya apa? Kalau persamaan XOY itu Z-nya sama dengan 0. Yaitu maka di sini kita misalkan A tadi itu, maka A itu persamaan garisnya adalah Z sama dengan 0. Kita masuk ke misal B adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang A dan bidang O. Ini kan bidang X, Y tadi. Terus kemudian kita menggunakan berkas bidang U plus lambda kali A sama dengan 0. X plus Y min 3Z plus 2. Ini tadi punya U-nya. Itu kemudian kita plus lambda kali Z. Z-nya ini tadi kan persamaan dari A ini kita masukkan. Akan mendapatkan X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda kali Z sama dengan 0. Karena ini bidang bidang yang kita cari tadi itu bidang B itu tegak lurus bidang W, maka W substitusi ke B. B-nya ini 2X plus Y min Z plus 3 sama dengan 0. Ini kan tadi X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda kali Z sama dengan 0. Kita masukkan tadi ini hanya ke sini. Ini untuk X-nya. 2, ini 1, ini min 1, ini 3. Kemudian min 3 plus lambda kali min 1.
Z-nya ini min 1. Kemudian akan kita dapatkan 2 plus 1 plus 3 min lambda sama dengan 0, maka lambdanya adalah 6. Kita kemudian kita substitusikan lambda sama dengan 6 tadi ke bidang B. Bidang B ini yang tadi ini. X plus Y min 3Z plus 2 plus 6, ya ini 6-nya kita masukkan, dan ini tadi lambda Z sama dengan 0. Maka persamaan bidang B-nya kita dapatkan yaitu X plus Y plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Gitu. Kemudian yang nomor B, tentukan persamaan bidang bagi sudut yang dibentuk oleh bidang U, yaitu X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0, dan bidang W, yaitu 2X plus Y min Z plus 3 sama dengan 0. Ini maksudnya bidang bagi sudut itu bagaimana sih? Bidang bagi sudut itu titik jarak, kan ini kan kayak jarak dari bidang satu ke bidang lainnya itu sama. Jadi jarak ke bidang O dan jarak ke bidang W itu sama. Nah, ini misal kita ambil sembarang titik, misal A, yaitu X, A, Y, A, pada bidang bagi U dan W. Maka jarak bidang U ke A, yang seperti katakan tadi, jarak bidang U ke titik A ini sama dengan jarak bidang W ke titik A ini. Maka kita menggunakan rumus jarak titik ke bidang, itu XA plus YA min 3 ZA plus 2 sama per plus minus akar 1 kuadrat. Ini A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini kita sama dengan kan. Kemudian kita operasikan yang di dalam akar ini. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita silangkan dulu. Kemudian kita silangkan ini. Intinya kalian mengaljabarkannya harus sesuai ya teman-teman. Nah, ini kan tadi, ini kan ada plus minus sama ini plus minus. Maka kita akan gunakan tanda yang sama. Misal kita plus sama plus dan minus dengan minus. Maka akan didapatkan ini. Akar 6XA plus akar 6YA min 3 akar 6ZA plus 2 akar 6 sama dengan 2 akar 11XA plus akar 11YA min akar 11ZA plus 3 akar 11. Ini kita ke kirikan semua hingga menjadi sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke tanda yang beda. Misal gini, kita mengambil plus sama minus dan atau minus sama plus. Pokoknya beda tandanya. Itu kita akan mendapatkan akar 6XA plus akar 6YA min 3 akar 6ZA plus 2 akar 6 sama dengan min 2 akar 11XA min akar 11YA plus akar 11ZA min 3 akar 11. Ini kita pindahkan ke sisi kiri sehingga ini akan menjadi sama dengan 0. Jadi persamaan bidang bagi sudut V yang dibentuk oleh bidang U dan W adalah ini, persamaan bidangnya adalah ini akar akar 6 min 2 akar 11 X plus akar 6 min akar 11 Y min 3 akar 6 min akar 11 Z plus 2 akar 6 min 3 akar 11 sama dengan 0. Dan ada dua ini, yaitu yang kedua adalah akar 6 plus 2 akar 11 X plus akar 6 plus akar 11 Y min 3 akar 6 plus akar 11 Z plus 2 akar 6 plus 3 akar 11 sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 ini yaitu tentukan persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L. Jadi ini adalah ada L yaitu 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x min 16y plus 4 sama dengan 0 dan lingkaran K yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 4. Ini dua lingkaran. Dengan titik pusat lingkaran tersebut itu pada garis G yaitu 2x min 5y min 1 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan C adalah lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan K. Kita sederhanakan dulu L-nya ini kan bisa disederhanakan
dengan dibagi 4 akan mendapatkan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y plus 1 sama dengan 0. Kemudian yang ini kita bisa sederhanakan juga akan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 4Y. Ini pindah ke sini jadi langsung sama dengan 0. Maka kita akan menggunakan berkas lingkaran untuk lingkaran C tadi, yaitu lingkaran C itu persamaannya yaitu lingkaran L plus persamaan lingkaran L plus lambda K sama dengan 0. Persamaan L-nya tadi ini kita masukkan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y plus 1 plus lambda dikalikan ini X kuadrat plus Y kuadrat min 4Y sama dengan 0. Di sini setelah aljabar kita akan mendapatkan ini kan dikalikan ini plus lambda dikalikan X kuadrat, lambda dikalikan Y kuadrat, lambda dikalikan min 4Y. Maka akan didapatkan lambda X kuadrat plus lambda Y kuadrat min 4Y lambda. Di sini kita jadikan 1 X kuadratnya dengan lambda ini kan 1 plus lambda X kuadrat plus 1 plus lambda Y kuadrat min 2X. Terus kemudian plus min 4 lambda dikalikan Y plus 1 sama dengan 0. Ini kan tadi pusat lingkaran C. Pusat lingkaran C itu misal diambil dari sini adalah min setengah A, min setengah B. Jadi koordinatnya adalah ini. Untuk koordinat X-nya itu min setengah A. Ini berarti min setengah kali A. A-nya adalah 1 plus lambda. Ya ini kenapa eh, kok ada ininya apa? Maka akan didapatkan min 2 per 1 plus lambda. Ini kan X-nya ini, X-nya ini, A-nya ini kan min 2. Kenapa kok ada 1 plus lambdanya itu? Karena ini semua ini harus dibagi dengan 1 plus lambda. Maka akan didapatkan 2 per 2 plus 2 kali lambda. Kemudian untuk koordinatnya Y-nya adalah min setengah B. Min setengah kali kan B-nya itu min 4 Y ini. Min 4 Y. Terus kemudian kita bagikan dengan lambda sama alasannya karena persamaan ini harus kita bagi dengan lambda akan menjadi persamaan umum lingkaran. Harus kita bagikan dengan lambda bagikan dengan koefisien X kuadrat ini. Maka akan didapatkan 4 plus 4 lambda per 2 plus 2 lambda. Kemudian pusat lingkaran itu tadi kan sudah didapatkan X, Y-nya. X, Y-nya ini X, ini Y-nya. Nah, kita substitusi pada garis G ini. 2X min 5Y min 1 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X-nya tadi yaitu 2 per 2 plus 2 lambda. Kemudian Y-nya adalah 4 plus 4 lambda per 2 plus 2 lambda. Kita kalikan 2 kali 2, 4. Ini min 5 kali 4 itu min 20. Kemudian kita akan dapatkan 4 min 20 ini. Kemudian min 20 lambda. Ini min 20 lambda. Min 2. Min 2 lambda sama dengan 0. Kita jadikan lambdanya jadi 1. Min 2 lambda ini berarti min 22 lambda. Ini min 18 sama dengan 0. Lambda sama dengan min 18 per 22. Jadi lambdanya adalah min 9 per 11. Kemudian sudah didapatkan lambda ini nilainya adalah min 9 per 11. Maka kita substitusikan nilai lambda tersebut. Yaitu min 9 per 11 ini ke persamaan awal C tadi. Persamaan C ini. Nah ini kan masih ada lambdanya. Kita masukkan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y plus 1
plus, nah ini lambdanya, oh ini kita pakai yang atas ini. Nah ini kita kalikan dengan -9/11. Kita akan mendapatkan -9/11 x², -9/11 y² plus 36/11 y². Kita kalikan semuanya itu dengan 11. Untuk menghilangkan per 11 ini, maka akan didapatkan 11 x² plus 11 y² min 22 x min 44 y plus 11 min 9 x² min 9 y² plus 36 y sama dengan 0. Kita sederhanakan akan menjadi C-nya yaitu 2 x² plus 2 y² min 22 x min 8 y plus 11 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan K dengan pusat pada garis G adalah 2 x² plus 2 y² min 2 x min 8 y plus 11 sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.